Hari ini merupakan rapat kedua yang difasilitasi oleh Kementerian PKP. Tadi ada dari Sudin juga hadir, dan ada dari Dinas DKI juga hadir. Yang intinya adalah kita membahas sudah lebih tinggi lagi, sudah lebih dalam lagi, bahwa kami dari warga mendorong agar dilakukan percepatan untuk bisa segera dilakukan RUA LB atau rapat luar biasa ya, untuk segera membentuk panmus atau panitia musyawarah yang nantinya akan menjaring dan memverifikasi pengurus dan pengawas yang baru. Cuman memang tadi pembahasannya lebih kompleks lagi karena berhubungan dengan permen dan pergub. Jadi memang kita tadi kupas satu-satu gitu loh, di poin-poin berapa dan di pasal-pasal berapa yang itu dimungkinkan bisa dilakukan gitu. Di dalam mungkin ada saran-saran juga dari pihak kementerian seperti apa? Tentu kalau dari Kementerian PKP memfasilitasi ya, memediasi, dan hari ini memang yang hadir hanya warga aja. Perwakilan dari warga ada sekitar 9-10 orang gitu ya, yang terus mengawal kasus ini dari pertama gitu sampai dengan hari ini. Gunanya kita membahas secara khusus gitu dengan dinas dari DKI dan dari Sudin, yang di rapat pertama belum dihadirkan dulu gitu. Karena ini memang kita udah mulai ke jenjang berikutnya, kita udah mulai masuk ke level berikutnya gitu, terkait dengan permen pergub, bagaimana korelasinya gitu, supaya ini bisa segera dilaksanakan. Tentu kita dari warga gitu ya, dan saya dalam hal ini juga mewakili warga betul-betul mendorong gitu, karena saya beranggapan ini bukan kasus biasa, ini extraordinary case. Jadi kalau lihat frame-nya tuh kasus luar biasa gitu loh, di atas rata-rata dengan segala bentuk, secara historis ya, segala bentuk pelanggaran, penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus itu bukan di tengah-tengah, tapi merupakan proses yang sudah dilakukan dari awal gitu. Dari awal sejak terbentuk, terpilih gitu, yang tidak sesuai dengan pergub dan ADART. Nah makanya itu saya tadi cukup tegas dan keras juga gitu ya, maksudnya untuk mendorong dilakukan percepatan gitu, ada akselerasi gitu untuk segera melaksanakan RUA LB. Karena di RUA LB ini nanti, di proses inilah dimungkinkan nanti akan dibentuk panmus untuk nanti menjaring pengurus dan pengawas yang baru. Jadi nanti restart nih, semua dirubah semua. Karena arahan dari dinas sebelumnya itu hanya membentuk panmus untuk menjaring pengawas saja. Padahal satu paket harusnya bongkar semua gitu. Ya kalau memang ada kekosongan di struktur pengawas, ya sudah, di pembentukan yang berikutnya ya tidak bisa cuma pengawasnya aja gitu yang dibentuk, ya harus dengan pengurus sama pengawasnya juga. Tapi dari pihak nanti ada yang hadir nggak? Alasannya apa nggak hadir? Alasannya nggak hadir kenapa? Kalau
undangan hari ini itu memang ada dari Sudin, ada dari Dinas DKI, dan tentu Kementerian PKP dalam hal ini pihak yang memfasilitasi sebagai fasilitator gitu ya. Dan tentunya udah pasti perwakilan dari warga yang ada di Hamptons Park gitu ya, yang ada sekitar 9 orang, 10 orang gitu yang hadir hari ini. Gitu. Jadi alhamdulillah tadi semua hadir walaupun dari dinas telat datangnya gitu. Kita menunggu agak lumayan lama gitu. Ya karena mungkin ada kegiatan lain gitu loh, ada juga yang ditugaskan secara mendadak gitu ya. Tapi tadi semuanya hadir dan kita sudah melalui proses pembahasan yang cukup intens juga tadi. Sebenarnya kalau mau dibilang kita tadi terus bertabrakan gitu ya, ya memang terus bertabrakan sih gitu ya, cenderung alot gitu loh, karena kami memandang ini adalah extraordinary case yang penanganannya juga harus extraordinary, sementara dari dinas semua bicara di koridor regulasi dan peraturan. Aturannya harus ini, A, B, C, D, ini harus begini, gitu. Disitulah yang alot, gitu loh. Disitulah yang kita terus, ya jujur, saya harus sampaikan apa adanya gitu ya. Dan disitulah yang kita terus bisa dibilang berbenturan ya, gitu loh. Makanya cenderung alot gitu. Tapi memang kita sama-sama berupaya untuk bisa menghasilkan sesuatu yang output yang baik gitu. Nah, hari ini pertemuannya itu dengan warga. Pertemuan berikutnya yang akan difasilitasi oleh Kementerian PKP hanya dengan pengurus. Jadi Dinas DKI, Sudin, dan pengurus. Ya sudah pasti dari Kementerian PKP ada juga karena ini difasilitasi oleh mereka. Pertemuan berikutnya adalah finalisasi. Pengurus dan warga akan ketemu lagi, yang akan difasilitasi lagi oleh Kementerian PKP. Gitu. Dari dua kali pertemuan ini, adakah poin positif yang untuk warga ya? atau jalan keluarnya juga mungkin? Dari dua kali pertemuan ini. Oke. Dari dua kali pertemuan ini, ya hari ini yang kedua gitu. Poin positifnya kami merasa bersyukur, tentu berterima kasih juga dengan Kementerian PKP yang memfasilitasi dan terus ikut mengawal dan mengawasi kasus ini ya sampai dengan hari ini gitu ya. Ada proses ya ongoing sih, masih berjalan gitu loh, tapi berjalan maju, nggak yang sampai dengan hari ini ya, nggak yang stagnan gitu ya, gitu loh. Walaupun memang saya masih harus, tadi juga kita agak lama sebenarnya di dalam, harusnya dari tadi udah bisa selesai gitu ya, tapi karena itu tadi ya, memang berbenturannya banyak gitu loh, agak cenderung alot gitu loh. Dan jujur saya harus katakan ini juga merupakan aspek yang pemerintah harus menjadi perhatian khusus juga gitu loh, bahwa masih sampai dengan hari ini ketika kita bicara prosedur dan birokrasi itu memang masih cukup berbelit gitu ya. Mas, tapi setelah datang ke PKP ini mungkin apakah masih ada intimidasi mungkin dari pihak pengurus atau? Loh justru setelah rapat pertama itu dari pihak pengurus merilis
press release yang di situ menyebutkan juga dinas dan Kementerian PKP. Sementara belum ada kesepakatan apa-apa, belum terjadi apa-apa di rapat pertama tuh belum terjadi apa-apa. Yang berikutnya adalah ada intimidasi terhadap jajaran security, gitu. Karena dianggap tidak netral memihak warga dan bahasa gamblangnya gitu, lu nggak patuh sama gue gitu loh. Yang ditahan pembayarannya, ada yang dimutasi, bahkan ada salah satu warga yang nalangin dulu untuk ininya pembayarannya dari security gitu loh. Dan dari pihak pengawas juga udah kontak ke vendor segera dilakukan pembayaran. Artinya memang memang dari awal nih dari pihak pengurus tidak ada itikat baik lah. Sudah jelas, sudah jelas banget nggak ada itikat baik gitu. Instead of membuka sebuah ruang dialog gitu ya, ruang komunikasi dua arah biar kita bisa ngobrol enak, dia malah menutup itu dan tidak melakukan itu, malah melakukan intimidasi gitu. Itu masih terjadi, itu ada aja itu kayak gitu. Untuk sampai sekarang status apartemen seperti apa nih untuk warga sendiri, bisa keluar masuk atau seperti apa? Kalau warga kita masih bisa berkegiatan seperti biasa ya gitu loh. Yang kita juga tadi sampaikan gitu bahwa kita nggak mau uang kita disalahgunakan untuk hal-hal yang bukan pada tempatnya. Makanya warga semua sepakat untuk tidak dulu membayar IPL gitu ya. Di satu sisi ketika itu tidak dibayarkan, kita akan mendapatkan kesulitan untuk mengakses fasilitas ya tempat tinggal kita gitu. Nah itu yang Dilema. polemik gitu loh akhirnya gitu loh. Tadi dari dinas juga malah menyampaikan, ya kita menyampaikan bahwa tolong jangan ada sanksi untuk kita ketika kita tidak membayarkan PL. Tapi ya dari dinas memang menyampaikan ya justru harus dibayarkan gitu loh, supaya ya kalau nggak dibayarkan kan itu nanti fasilitasnya nggak bisa dipakai. Ya, ini mau nanya nih, kan apartemen itu ada yang penyewa, ada yang pembeli. Ya. Ini yang menjadikan pertanyaan adalah semua pembeli atau penyewa juga ikut nggak setuju dengan itu atau seperti apa? Karena kan kalau warga kan udah pasti yang pemilik ya kan. Ini yang sewa gimana? Buat yang sewa juga menjadi dilema tersendiri gitu loh. Nah tapi intinya kan begini, contoh misal kayak ada pemilik yang punya berapa unit di situ, ada yang dia tinggalin, ada yang nggak dia tinggalin, dia sewain gitu loh. Kalau yang dia tinggal di situ mungkin punya 4 unit, dia tinggal di 1 unit, 3-nya dia sewakan gitu loh. Jadi artinya si pemilik unit ini yang inilah yang maksudnya yang ikut menyuarakan ini gitu loh. Nah, misal nanti ada rapat gitu ya. Ketika pemilik tidak bisa hadir, dia harus membuat surat kuasa, memberikan kuasa kepada si penyewa supaya si penyewa bisa hadir untuk rapat. Misal itu hal-hal yang sifatnya teknis. Kalau pemilik kan ya udah jelas ya, pemilik beli unit di situ dan tinggal di situ gitu loh. Jadi ya dia punya kuasa untuk langsung hadir rapat dan dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh pengurus di HPA gitu. Tapi sampai sekarang pihak pengurus sendiri nggak ada itikat baik berpendapat untuk menyelesaikan kan? Nggak ada. Makanya kita sekarang mengalami masalah ini. Dan hari ini saya sampai harus rapat
beberapa, ya ini yang hari ini sih baru yang kedua ya, tapi tadi dari hasil rapat masih akan ada rapat lagi gitu ya, akan ada musyawarah lagi bersama. Ya tentunya saya masih harus melewati proses ini gitu ya, dan kalau ada itikat baik, ini belum tentu akan terjadi gitu. Bahwa kita bisa berdiskusi gitu loh, bahwa misalnya ada dugaan penyelewengan dan penggelapan dana misalnya. Jika itu tidak tidak terbukti gitu, atau apa yang dituduhkan itu nggak benar, pengurus buka aja datanya, ketemu sama warga, kita buka datanya, sampaikan. Jadi yang bapak-bapak, ibu-ibu sampaikan itu tidak benar adanya, nih yang benar, datanya dibuka. Alasan apa kalau nggak mau ketemu? Alasan apa menghindar? Ya sudah pasti itu terjadi gitu. Kalau apa adanya ya jelaskan aja apa adanya, kan kayak begitu ya. Kalau saya jadi pengurus misalnya, saya, Wadi, lo korupsi ya dana warga? Oh enggak, saya nggak korupsi, itu nggak bener, tidak seperti itu beritanya. Nih saya buka datanya, nih saya nggak korupsi ya. Transparansi terhadap tata kelola keuangan yang ada di Hunian. Selesai cerita, selesai perkara, kan gitu. Tunjukin aja datanya. Nah itu yang nggak terjadi sampai dengan hari ini. Berarti tetap menuntut komunikasi dari pihak sana. Ya, gitu. Dan berikutnya kita akan tunggu. Saya juga masih belum bisa memberikan banyak paparan, tidak mau berspekulasi terlalu jauh juga. Prosesnya ya ini masih ongoing, kita lihat aja nanti ke depannya seperti apa. Harapannya tentu ada output yang baik, karena dalam hal ini ya saya dan warga berupaya untuk mencari dan mendapatkan keadilan gitu ya dari sini gitu. Dan harapan saya juga ke depannya pemerintah juga bisa lebih concern lagi untuk memperhatikan ke bawah ketika kita bicara prosedur dan birokrasi gitu di lembaga-lembaga pemerintahan yang masih banyak yang harus dibenahi gitu. Yang tujuannya adalah itu pelayanan publik dan untuk mempermudah publik bisa mengakses segala macam bentuk informasi dan kita bisa mendapatkan kejelasan gitu ya, dan keadilan gitu. Jadi pihak PKP sendiri mengatasi persoalan seperti ini baru ini aja. Sebelumnya mungkin ada maksudnya kayak jadi masukan dari mereka mungkin ya, jadi kalau kejadian-kejadian kayak begini itu terjadi juga di banyak apartemen. Tadi dari Dinas DKI bilang, oh total nih apartemen yang ada di Jakarta ini ya gitu, yang ada di sini ada berapa? Ada sekitar 300 gitu, ada 300-an. Dengan berbagai macam problem, dengan berbagai macam masalah ya, dinamikanya ada aja di masing-masing tempat gitu ya. Kayak gitu. Nah, mungkin yang membedakan dengan yang terjadi sama kami itu adalah kami konsisten gitu ya, dan persisten gitu untuk terus mengawal kasus ini gitu, nggak yang cuman diem terima nasib terus ngedumel di belakang gitu loh, ngegerendeng aja gitu di belakang. Wah, mana ya situasi kita begini, aduh ini nggak fair nih, ini enggak gitu loh. Kita menyampaikan aspirasi kita bersuara, kita juga bertindak juga, action juga gitu ya. Jadi realisasinya tuh ada, dan itu konsisten sampai dengan sekarang. Dan saya juga salut terhadap soliditas warga semua solid, dan kita betul-betul sepakat untuk bisa
mengawal gitu ya, nggak yang udahlah, bukan urusan gue gitu, gue nggak tahu, gue pusing, gue punya urusan lain, enggak gitu. Berarti apa sih yang pada akhirnya ya warga inginkan di akhir, maksudnya kan sampai ke ujungnya adalah kita menginginkan adanya RUA-LB, rapat umum luar biasa itu, karena hanya di proses itulah pengurus dimungkinkan untuk diganti, karena kita sudah mosi tidak percaya terhadap pengurus ya, apa ya bahasa kerennya impeachment nih gitu loh terhadap pengurus. Di proses RUA-LB ini, di proses inilah gitu loh, semuanya dimulai lagi dari nol, restart lagi nih, reset gitu loh. Membentuk panmus lagi yang baru, panmus nanti menjaring dan memverifikasi, pengurus dan pengawas satu paket ya, pengurus sama pengawas nggak dipisah, pengurus dan pengawas yang baru, dan semua dan kontestasi ini dibuka untuk semua. Ya, maksudnya kita juga demokratis saja. Pengurus yang kemarin, kalaupun mau maju mencalonkan lagi, mungkin masih merasa punya pendukung atau apa, silakan aja gitu. Nanti biar hasil dari kontestasi ini yang nanti akan ya udah, memang strukturnya ini yang terpilih nih, pengurusnya ini, pengawasnya ini, terbuka sih, semua punya hak yang sama gitu untuk ikut dalam kontestasi. Mungkin ada pesan dari Mas Lee sendiri buat pengurus, mungkin kenapa harus menutup diri dan ini gimana? Pesan untuk pengurus, mungkin bisa banyak introspeksi kali ya, berkontemplasi gitu loh, bahwa apa yang Anda miliki hari ini itu nggak abadi. Apakah itu harta, apakah itu power, kekuasaan, dan lain-lain gitu ya. Karena suatu saat nanti kita nggak pernah tahu gitu ya. Nanti ketika ada momennya jatuh gitu, lengser, atau masa baktinya selesai, kalau cara-caranya kayak begini ya nggak enak gitu loh. Kan justru semuanya harus berakhir dengan enak gitu, dengan baik-baik aja gitu. Jadi ya just do the right thing lah, lakukan hal yang baik lah untuk pengurus. Jadi saya bilang harapannya dengan mendatangi PKP dan bertemu dengan koordinasi mendapatkan bantuan apapun tadi. Ya, gitu.